Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa kembali dengan Ibu pada perkuliahan perkembangan hewan dengan topik selanjutnya yaitu pembelahan dan blastulasi. Oke, Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa kuliah ya walaupun secara daring pada kesempatan ini. Salam dengan salam mari disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, sudah siap untuk pembahasan topik selanjutnya. Sebelumnya kan kita sudah membahas tentang fertilisasi. Nah, selanjutnya ini kita bahas tentang pembelahan atau cleavage dan blastulasi. Learning outcomes pada pembelajaran ini yaitu mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dan menjelaskan proses pembelahan, cleavage, dan blastulasi. Ada 4 pembahasan kita, namun di bagian 1 ini hanya 3 yang kita bahas, yang apa saja itu, yaitu ciri-ciri embrio saat pembelahan, kemudian mekanisme pembelahan, selanjutnya pola pembelahan, ada holoblastik dan meroblastik, dan yang terakhir blastulasi, proses pembentukan blastula dan macam-macam blastula nanti akan kita bahas secara terpisah. Oke, gambaran umum, ingat hasil fertilisasi yaitu zigot. Zigot yang terbentuk dari hasil fertilisasi akan menjadi aktif dan beberapa reaksi sintesis akan terjadi. Zigot siap untuk melakukan pembelahan dan pembelahan zigot dikenal dengan istilah cleavage. Apa itu cleavage? Pembelahan sel tunggal menjadi beberapa sel secara mitosis dan sel-sel hasil pembelahan disebut dengan blastomer. Dan yang terpenting ini yang harus diingat, pola pembelahan tidak sama pada setiap organisme. Oke. Gambaran umumnya dari cleavage ini atau pembelahan dikendalikan oleh faktor genetik. Nah, pola pembelahan ditentukan oleh sudut spindal mitosis dan waktu pembentukannya dan juga jumlah dan penyebaran ion di dalam sitoplasma. Telur memiliki 2 kutub pembelahan. Ini harus diingat sampai akhir perkuliahan ini, harus diingat ya sampai seterusnya karena sangat penting. Yang pertama, telur terbagi atas 2 bagian. Bagian atas itu kita kenal dengan kutub animal dan bagian bawah itu kutub vegetal. Untuk kutub animal berarti di sini yang sedikit mengandung ion dibandingkan kutub vegetal. Berarti kutub yang banyak ionnya di mana? Di kutub vegetal. Bila suatu kutub telur ini bebas dari ion, maka pembelahannya terjadi lebih cepat daripada kutub lain yang mengandung ion. Jadi, kalau dibandingkan 2 kutub ini mana yang lebih cepat kira-kira? Apakah kutub animal atau kutub vegetal untuk proses pembelahan? Kutub animal, ya, karena sedikit mengandung ion. Nah, dan ingat di inti zigot ini terletak di kutub animal. Kita akan melihat gambarnya secara umum untuk stadium perkembangan embrio. Kita sudah membahas fertilisasi, ini sumbernya dari SITH ITB tahun 2014. Fertilisasi hasilnya zigot yang diploid, ya juga terjadi aktivasi telur. Dan yang kita bahas ini bagian cleavage. Blastula. Kenapa disatukan? Karena waktunya sangat singkat untuk cleavage ini. Cleavage yaitu stadium pembelahan sel yang cepat tanpa terjadi peningkatan massa sel. Sedangkan blastula ini terjadi sesudah cleavage dan nanti terbentuk rongga yang dikenal dengan istilah rongga blastosol dan sel-sel yang disebut dengan blastomer. Nah, nanti akan ada variasi di sana dalam jumlah pembelahan selnya. Kemudian kalau jumlah pembelahan sel bagaimana? Ada yang pada hewan tertentu sampai 128 sel pembelahannya baru terjadi blastulasi. Ada yang jumlahnya lebih banyak atau lebih sedikit dari itu.
Kemudian apalagi dari pola pembelahan berbeda nantinya dan waktu yang tepat dalam pembelahan sel. Kita bahas 2 itu saja. Mengapa penting kita membahas pola pembelahan atau cleavage ini? Ya, karena untuk memahami dengan belajar pola pembelahan atau cleavage ini kita bisa memahami stadium pembelahan selanjutnya. Kemudian nantinya kalau ada modifikasi pola pembelahan dapat mempengaruhi perkembangan embrio selanjutnya. Dan beberapa jenis sel telur memiliki informasi protein atau mRNA di dalam sitoplasmanya yang terbagi secara asimetris. Ya, dari sebelum atau sesudah cleavage dimulai. Dan yang terakhir, informasi sitoplasmik maternal sangat penting untuk determinasi nasib sel. Ya, terbayang kalau terjadi gangguan pada proses pembelahan ini akan berakibat pada proses perkembangan atau tahap stadium perkembangan selanjutnya. Ini tadi sudah kita bahas ya tentang definisi cleavage. Lalu apa fungsinya? Oke, fungsi dari cleavage ini memulai proses pembentukan organisme multiseluler, banyak sel. Dan yang mempengaruhinya tadi apa? Posisi dan banyaknya yolk, jenis tipe telur, arah bidang pembelahan, ya. Kemudian siklus protein dalam sitoplasma, faktor-faktor lain dalam sitoplasma. Di sini ada distribusi peran tertentu, kemudian ada juga nukleus. Oke, kita masuk ke yang kedua, yaitu mekanisme pembelahan. Ya, pembelahan sel secara garis besar ada 2. Yang pertama, pembelahan inti atau karyokinesis dan pembelahan sitokinesis, itu pembelahan sitoplasma. Pada pembelahan inti, yang menjadi agen mekanik yaitu spindel mitosis. Ya, benang-benang spindel mitosis ini atau mikrotubul ya, yang tersusun dari tubulin. Kalau kita lihat dari struktur atau komposisi dari tubulin ini, tipe proteinnya sama dengan flagellum sperma. Sedangkan pada sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma, yang menjadi agen mekaniknya adalah cincin kontraktil atau kontraktil ring dan mikrofilamen yang dibentuk dari molekul aktin. Ya, kalau kita lihat, ingat aktin tersusun dari protein ya, penyusun aktin ini protein. Tipe proteinnya ini mirip dengan juluran kepala sperma pada proses akroso. Ya, kemudian reaksi apa saja yang terjadi atau reaksi metabolisme apa saja yang terjadi selama proses pembelahan? Yang pertama, sintesis sejumlah DNA, ya, sejumlah DNA disintesis dan juga beberapa protein ini diperlukan untuk proses pembelahan. Kemudian apalagi? Sintesis RNA juga terjadi, tapi tidak dibutuhkan selama pembelahan awal. Oke, sintesis DNA, kemudian protein juga, RNA juga. Apalagi? Ya, dinding sel blastomer juga dibentuk selama pembelahan. Dan juga selama pembelahan awal, komponen-komponen membran dan membran sel baru disintesis. Tuh ya, reaksi sintesis atau reaksi metabolisme yang terjadi pada proses pembelahan sel. Nah, dilihat di sini ya, proses pembelahan sel pada cleavage ini lebih cepat dari stadium pembelahan berikutnya dibandingkan antara cleavage dengan gastrulasi. Dilihat dari waktunya ini lebih cepat ya. Oke. Kita lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu pola pembelahan. Ada 2 jenis pola pembelahan secara umum, yaitu pola pembelahan holoblastik dan pola pembelahan meroblastik.
holoblastik ini terbagi dua, ada. Oke, kita lanjutkan. Nah, pola pembelahan holoblastik ini tergantung pada posisi ion. Kita lihat di sini, bagi telur-telur yang memiliki sedikit ion atau isolesital, disebut juga oligolesital, maupun yang memiliki ion sedang, ini masuk pada pembelahan holoblastik. Sedangkan pada telur yang memiliki yok yang banyak, kemudian yoknya terpusat di sitoplasma, maka pembelahannya meroblastik. Apa perbedaan antara pembelahan holoblastik dan meroblastik? Pembelahan holoblastik ini ya, terjadi di seluruh telur ya, secara merata, sedangkan meroblastik itu parsial, separuh. Nanti kita lihat lagi simetri pembelahan. Pada pembelahan holoblastik ada pembagiannya radial, simetri radial, contoh hewannya Amphioxus, Echinodermata, kemudian spiral, contohnya Mollusca dan Annelida, lalu bilateral, Acidinia, rotasional itu pada mamalia. Dan di sini radial bilateral pada posisi yolknya yang mesolesital, itu contohnya amfibi. Di sini kita lanjutkan. Untuk simetri pembelahan diskoidal, pada pembelahan meroblastik diskoidal, pada ikan, reptil, aves, dan monotremata, kemudian simetri pembelahannya superficial pada pembelahan meroblastik, contohnya pada arthropoda atau serangga. Oke, ini sudah Ibu gambarkan secara umum ya. Pada umumnya, yolk menghambat pembelahan dan telur yang punya yolk sedikit tadi isolesital dan sedang atau mesolesital pembelahannya holoblastik. Jadi pembelahan holoblastik ini terjadi di seluruh bagian telur. Ya, sedangkan telur yang banyak mengandung yolk, telolesital, ini mengalami pembelahan meroblastik atau diskoidal dan superficial. Jadi hanya satu bagian atau porsi telur yang membelah. Alur pembelahannya tidak menembus atau tidak sampai ke bagian sitoplasma yang mengandung yolk. Oke, bila yolk ini terletak di satu sisi kutub disebut dengan telolesital. Dan bila yolk terletak di tengah sitoplasma disebut dengan sentrolesital. Kita lihat di sini kandungan yolk yang bervariasi. Ini yang yolk tersebar merata, isolesital berarti sedikit ya. Nampak pembelahannya. Kemudian yang mesolesital, yolknya cukup banyak, tidak tersebar merata. Ini pada amfibi. Penyebaran yolknya tidak merata. Kutub vegetal memiliki yolk lebih banyak. Vegetal bagian atas, bagian bawah? Bagian bawah ya. Sedangkan kutub animal mengandung lebih sedikit yolk. Kalau telolesital yolknya banyak, tidak tersebar merata. Sini contohnya reptil dan burung. Lalu juga ikan ya. Terakhir sentrolesital, yolknya tidak terlalu banyak. Kebanyak berada di pusat kebanyakan insekta atau arthropoda. Dan kandungan yolk memiliki pengaruh pola cleavage. Di sini isolesital di sini sampai mesolesital, ingat mereka termasuk pembelahan holoblastik. Disebut complete cleavage, pembelahan secara menyeluruh pada seluruh bagian telur. Dan cleavage diawali pada bagian kutub animal. Ya, kutub animal ini bagian yang mana yang sedikit yolk ya. Sedangkan pada telur yang telolesital dan sentrolesital ini pembelahan meroblastik, yaitu incomplete cleavage. Nah, cleavage-nya dihambat oleh yolk. Dan sel-sel di kutub vegetal berukuran lebih besar. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu pembelahan holoblastik. Holoblastik di sini radial yang unequal. Kita lihat contohnya masing-masing pada Echinodermata, Amphioxus, dan amfibi. Alur pembelahan pertama yaitu secara meridional, yaitu melalui kutub animal. Berarti pembelahannya melalui kutub
animal dari bagian atas ke vegetal menghasilkan 2 sel anak yang sama besar. Nih, ini pembelahan meridional bagian atas melalui kutub animal sampai ke kutub vegetal. Kemudian apalagi pembelahan kedua juga meridional. Pembelahan ini terjadi secara simultan dari kedua blastomer menghasilkan 4 blastomer. Nih juga pembelahan kedua juga meridional. Oke, dari bagian atas sampai ke bawah, kutub animal sampai vegetal. Yang ketiga apa? Di sini kita lihat. Pembelahan ketiga ini namanya pembelahan ekuatorial yang membagi antara kutub animal dengan kutub vegetal. Ya. Menghasilkan 8 blastomer. Dan pembelahan keempat secara meridional menghasilkan 16 blastomer. Pembelahan berikutnya bergantian meridional dan ekuatorial dan sehingga terbentuk blastosol. Ini contohnya pada mentimun laut. Gambar yang tadi ya. Kita lanjut kepada contoh yang lain yaitu contoh pada landak laut. Pada landak laut terjadi beberapa modifikasi. Kalau pembelahan pertama 2, 3 sama dengan pembelahan ketimun laut. Tadi ada meridional, pembelahan pertama dan kedua, kemudian pembelahan ekuatorial pada pembelahan ketiga. Pada pembelahan keempat terjadi perubahan. Ya, ini namanya ada 3 jenis. Yang pertama mesomer. Apa itu mesomer? 4 sel pada kutub animal menjadi 8 sel blastomer yang sama besar. Kemudian makromer, yaitu 4 sel besar hasil pembelahan ekuatorial unequal pada kutub vegetal. Dan mikromer, ini 4 sel kecil hasil pembelahan ekuatorial unequal pada kutub vegetal. Dan tahap blastula pada landak laut dimulai pada tahap pembelahan yang menghasilkan 128 sel. Ya, di sini kita lihat, ini yang mesomer ini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 blastomer yang sama besar ukurannya pada kutub animal. Kemudian ada 4 blastomer yang berukuran besar hasil pembelahan di sini di bawah ekuatorial unequal di bagian kutub vegetal. Kemudian ada nih blastomer yang kecil, jumlahnya 4, tapi di sini nggak kelihatan satu lagi ya. Di bagian kutub vegetal. Sampai ke 128 blastomer masuk ke tahap blastulasi. Ini ya. Kita lihat contoh yang lain, ya pada kata karena tipe yolknya ini mesolesital, ya. Ada yang bilang holoblastiknya itu pembelahan holoblastik radial ke bilateral, karena yolknya terkonsentrasi di daerah kutub vegetal, bagian bawah. Jadi pembelahan pada kata membagi embrio atas 2 daerah, yaitu daerah yang pembelahannya cepat pada kutub animal menghasilkan sel-sel mikromer dan daerah pembelahan lambat pada kutub vegetal menghasilkan sel makromer. Embrio pada tahap blastula ini ketika berjumlah 108 sel. Ini kelihatan ya. Ini kutub animalnya ada tadi mikromer dan bagian bawah makromer. Ya, ini makromernya. Kutub animalnya mikromer yang cepat, kemudian bagian bawah kutub vegetal ini makromer. Lanjut kita ke jenis yang kedua, yang selanjutnya ya, pembelahan holoblastik spiral. Tadi kan yang radial. Lanjut kita ke spiral. Contohnya pada Annelida, Tubellaria, cacing pita, nematoda, dan semua moluska kecuali Cephalopoda. Perbedaan pembelahan spiral dengan pembelahan radial yaitu telur tidak membelah secara paralel atau tegak lurus terhadap sumbu animal vegetal, tapi pembelahannya berlangsung dengan sudut miring. Membentuk blastomer anak dengan susunan spiral, kemudian sel-sel blastomer bersentuhan satu sama lain pada banyak tempat bila dibandingkan dengan embrio yang membelah secara radial. Kemudian embrio mengalami sedikit pembelahan sebelum mulai gastrulasi dan orientasi bidang pembelahan dikendalikan oleh faktor sitoplasma telur. Ini membelahnya secara spiral, ya.
bisa dilihat di sini pembelahannya secara spiral. Pembelahan holoblastik rotasional, contohnya pada mamalia. Pembelahan pada mamalia agak sulit dipelajari karena zigot mamalia hanya berdiameter sekitar 100 mikrometer. Hanya beberapa telur yang diovulasikan oleh individu betina pada suatu waktu. Dan perkembangan embrio diselesaikan di dalam uterus. Ya, jadi banyak bersyukur ya kita terbentuk ini dari zigot, kemudian proses pembelahannya yang ini sulit diamati, sulit dipelajari, begitu besar kekuasaan Allah sampai kita terbentuk secara individu untuk individu sekarang ya yang sempurna insyaallah. Ciri pembelahan kita lanjutkan. Ciri pembelahan embrio pada mamalia itu relatif lambat. Orientasi pembelahan blastomer termasuk unik dalam hubungan blastomer satu sama lain, dan pembelahan awalnya tidak serempak atau asinkron. Kita lihat di sini tahap pembelahannya, tahap perkembangannya ya, fertilisasi ini, pembelahan. Oke, pembelahan pertama itu terjadi secara meridional. Pembelahan kedua, satu dari blastomer membelah secara meridional, sedangkan satu lagi membelah secara ekuatorial. Oke, kalau meridional tadi bagaimana membagi? Ya, tegak lurus ya dari atas kutub animal sampai vegetal, sedangkan ekuatorial membagi dua, membagi bagian atas kutub animal, bagian bawah kutub vegetal. Kemudian pembelahan 3 blastomer berkumpul, berdempet bersama dan berhubungan satu sama lain membentuk suatu bulatan sel-sel yang kompak karena adanya junction penghubung di sini atau junction penghubung. Pembelahan tetap berlanjut dan menghasilkan sel-sel yang kompak disebut dengan morula. Ini 2, 4, 8. Ini morula. Oke, di sini compaction. Lanjut kita ke pembelahan selanjutnya. Jenis pembelahan kedua yaitu pembelahan meroblastik. Ya, pembelahan meroblastik hanya melibatkan suatu area kecil dari sitoplasma pada kutub animal telur. Berdasarkan simetri pembelahan meroblastik terbagi atas dua, yaitu pembelahan diskoidal dan pembelahan superficial. Untuk pembelahan diskoidal, pembelahan sel yang terjadi pada daerah cikungan atau dis, ya, yang kecil dari sitoplasma yang bebas yok atau di atas tumpukan yok. Sedangkan pembelahan superficial itu pembelahan yang terjadi hanya pada sekeliling permukaan telur, karena yok terletak di daerah tengah atau sentral telur. Ini kita lihat pada ikan, contohnya di bagian disnya di kutub animal. Oke, pada ikan, reptil, dan burung ini pembelahan diskoida. Pembelahannya hanya terjadi pada daerah blastodish namanya, keping lembaga atau pet pada kutub animal. Pembelahan pertama, keping lembaga menjadi 2 blastomer yang tidak memisah secara sempurna. Pembelahan kedua tegak lurus terhadap pembelahan pertama, dan pembelahan ketiga sejajar dengan pembelahan kedua. Nanti setelah terbentuk satu lapisan blastoderm, pembelahan berlangsung secara ekuatorial membentuk 3-4 lapisan blastoderm. Nih, pertama ini tidak memisah ya antara 2 blastomernya. Ini tegak lurus. Oke, bagian sini saja. Blastodish namanya. Sini. Pembelahan diskoidal. Dan di antara blastoderm dan yok terdapat rongga yang disebut rongga subgerminal. Embrio ayam ini mengandung lapisan sel epiblast, ini lapisan sebelah atas, dan hipoblast, lapisan sebelah bawah. Dua lapisan sel ya. Di antara kedua lapisan ini ada rongga yang disebut dengan blastosol. Ini blastosolnya. Di atas ini epiblast, di bawah hipoblast. Dan yang terakhir kita bahas tentang pembelahan superficial, bagian dari meroblastik. Contohnya pada serangga, inti zigot mengalami pembelahan beberapa kali pada bagian tengah telur. Pada Drosophila dihasilkan 256 inti dari pembelahan. Beda-beda ya. Inti ini disebut energit dan embrio disebut syncytial blastoderm. Semua inti yang membelah terdapat di sitoplasma dan inti sel bermigrasi ke kutub vegetal membentuk sel kutub embrio. Oke, cukup sekian. Ini referensinya, bisa ditelusuri lebih lanjut untuk penambahan ilmu kita untuk materi pembelahan.
Jazakumullah khair kasir. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.